Yesus. Sampai di sini Tuhan menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati hidup setiap kami. Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari Allah Kudus berkuasa, bekerja lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
letak kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan Engkau pasti memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, bila segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Bekerja lebih lagi Allah Roh Kudus, berkarya lebih lagi. Inilah Kairos-Mu, inilah waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar baik? Kabar baik? Beritakan kabar baik. Berikutnya haleluya. Kasih salam kanan kiri, beri senyum, katakan engkau diberkati. Haleluya. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati. Tandanya orang diberkati adalah senyumnya lebar, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi kasih senyummu kanan kiri. Nah, kasih senyummu kanan kiri. Haleluya. Ternyata semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Katakan Yesusku ajaib. Haleluya.
kalau begitu, kalau kita tahu Tuhan itu aja kita mau berprofetik. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. 3 kali. 1, 2, 3. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebentar, kita mau profetik itu dikasih dia 3 kali. Bagi saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin. 1, 2, 3. Bagi saya percaya tidak ada yang mustahil. Bagi saya percaya tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi saya percaya tidak ada yang mustahil.
Biarlah kami semua yang ada di tempat ini mau tunduk akan otoritas daripada firman Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun langkah kami, firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami, dan firman-Mu yang memberikan sesuatu yang baru atas hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, berbicaralah bagi kami semua. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya langkah kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Senang berada di tempat ini bersama saudara. Saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar, saudara kasih Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan membaca ayatnya dulu sebagai dasar pembahasan kita pagi hari ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat ayat 13. Sudah ketemu, katakan amin. Saya tunggu sampai semua ketemu, ya. Saya akan membacakan bagi saudara demikian firman Tuhan dikatakan Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, latar belakang daripada surat ini ditulis, yaitu dalam khususnya Efesus pasal yang keempat ini, yaitu ditulis oleh seorang Paulus pada waktu dia di penjara, pada waktu dia masih di dalam penjara. Nah, Paulus menulis surat ini bukan cuma sekedar menulis, bukan cuma iseng-iseng, tetapi Paulus memiliki satu tujuan, menulis surat ini kepada jemaat Efesus. Dan pagi hari ini tentunya juga ditujukan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, anak murid-murid Tuhan. Nah, dengan saudara kasih Tuhan, alasan daripada seorang Paulus menulis surat ini adalah bahwa pada waktu itu orang-orang Efesus ini adalah orang-orang yang menyembah dewa Yunani yang namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Artinya adalah bahwa orang-orang di Efesus itu adalah pikirannya selalu berkat, selalu kelimpahan. Saudara, itu yang ada di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Dan inilah yang menjadi satu kekhawatiran bahwa Paulus menulis surat ini kepada orang-orang di Efesus. Ternyata saudara kasih Tuhan, banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan di Efesus juga alami seperti ini. Mereka beribadah, tapi dia juga menyembah dewa ini. Dan hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja seperti ini. Jemaat Tuhan alami seperti ini. Mereka rajin beribadah, tapi melakukan ritual-ritual. Mereka rajin berdoa, melakukan ritual-ritual. Ya, bikin sesajen setiap hari apa? Jumat Legi mungkin kira-kira ya. Di perempatan jalan ngasih kembang. Ya. Saudara, kenapa itu terjadi? Rasa-rasanya dengan Tuhan Yesus tidak cukup, masih perlu yang lain. Dan ini terjadi kepada jemaat di Efesus. Mereka menyembah dewa kesuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyembah kaisar, mengagung-agungkan kaisar. Ya, banyak orang Kristen juga seperti ini, yang mengagung-agungkan atau mendewakan manusia. Nah,
Oleh sebab itu, Paulus menulis surat ini dengan satu tujuan, supaya saudara kasih Tuhan, jemaat di Efesus menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus. Amin. Oleh sebab itu tadi dikatakan ayat 13 dikatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai pertama apa? Kesatuan iman. Jadi semua bersepakat bersatu dalam satu iman di dalam Kristus. Ini ya. Semua sampai dalam satu kesatuan iman di dalam Kristus. Bukan cuma pengenalan tentang Kristus di sini, kepercayaan tentang Kristus saja, tetapi dilanjutkan di sini dan pengetahuan yang benar. Perhatikan, bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Banyak orang Kristen memiliki pengetahuan yang salah. Rajin ibadah, berdoa, pelayanan, bahkan punya konsep yang salah, pengetahuan yang salah tentang anak Allah. Oleh sebab itu banyak sekali orang-orang Kristen yang terombang-ambing hidupnya. Orang-orang Efesus mengalami hal seperti ini. Makanya Paulus memberikan penegasan lewat surat itu. Engkau dalam satu kesatuan iman, engkau harus dalam di sini dikatakan pengetahuan yang benar. Jangan salah, tapi pengetahuan yang benar. Kemudian dikatakan kedewasaan penuh. Perhatikan, inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Kedewasaan penuh. Jadi tadi itu cuma langkah-langkahnya saja. Tetapi inti poinnya Paulus mengharapkan jemaat di Efesus itu menjadi jemaat yang dewasa penuh dalam Kristus. Katakan amin. Dan bagi hari ini kita juga kepingin menjadi jemaat yang dewasa penuh di dalam Kristus. Ada kata-kata penuh. Ya, kalau dikatakan dewasa penuh berarti ada dewasa yang tidak penuh. Apa artinya? Dewasa yang tidak penuh adalah dewasa yang asal-asalan. Orang Kristen asal-asalan, orang Kristen yang rutinitas. Tetapi saya mau katakan yang dimaksud dengan kedewasaan penuh ini adalah yaitu sama seperti Kristus. Katakan amin. Ini adalah goal daripada orang Kristen. Puncak daripada orang kekristenan kita itu adalah sama seperti Kristus. Ngomong kanan kiri disenggol. Kita harus sama seperti Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, ini penting bagi kita semua supaya kita memahami kita bukan cuma menjadi orang Kristen yang memiliki iman hanya kepada Kristus saja, tetapi ada goalnya, ada tujuannya, ya. Ada tujuannya supaya kita ini sama seperti Kristus. Saya sering berkata begini, untuk menjadi tua itu otomatis. Amin. Saudara lahir ya bayi kecil dikasih makan terus bertumbuh ya lama-lama jadi tua nggak? Jadi tua. Nggak ada metodenya jadi tua. Ada di sini yang belajar ilmu metode menjadi tua? Nggak ada. Saudara. Jadi artinya menjadi tua itu otomatis. Ya. Tetapi menjadi dewasa itu perlu proses. Amin. Menjadi dewasa itu perlu proses. Ada orang yang sudah tua tapi seperti anak. Jadi saudara kasih Tuhan, seringkali kita berkata, oh orang itu tua tapi nggak dewasa. Nah, saudara kasih Tuhan, arti dewasa itu sama dengan bertumbuh. Jadi kalau kita itu dikatakan dewasa, berarti harus ada pertumbuhan. Nah, arti bertumbuh itu artinya adalah ada perubahan. Jadi sekali lagi, orang yang dewasa pasti bertumbuh. Orang bertumbuh pasti ada perubahan. Jadi kalau ada orang yang tidak berubah, berarti dia tidak bertumbuh. Kalau dikatakan dia tidak bertumbuh, berarti dia tidak dewasa.
Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar apa yang harus berubah dalam hidup kita supaya kita mengalami yang namanya kedewasaan. Jadi dewasa itu mengalami pertumbuhan dan perubahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, setiap kita yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami perubahan. Amin. Ini saudara kasih Tuhan, apa yang harus mengalami perubahan di dalam diri kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus menegaskan kepada orang-orang di Korintus. Kita semua tahu bahwa orang-orang Korintus adalah orang-orang yang luar biasa, penuh karunia, ya. Mereka adalah orang-orang yang dianggap orang-orang hebat, ya. Orang-orang yang penuh karunia, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi Paulus berkata kepada mereka, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Perhatikan, manusia rohani ini adalah berbicara tentang manusia yang dewasa. Dewasa secara rohani, dewasa di dalam Kristus. Tetapi hanya dengan manusia apa? Duniawi. Manusia duniawi ini adalah manusia yang belum dewasa. Perhatikan, orang Korintus orang yang penuh hikmat, penuh karunia, tapi Paulus berkata, aku gak bisa bicara dengan kamu dengan cara seperti orang dewasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya mau katakan, ukuran kedewasaan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya usia. Seperti tadi saya katakan, tua itu otomatis, tapi dewasa perlu proses. Orang yang tua belum tentu dewasa. Jadi usia begitu banyak belum tentu tidak menjadi ukuran orang itu dewasa. Banyaknya pelayanan tidak menjadi ukuran orang itu dewasa. Wah, aku pelayanan di mana-mana luar biasa, belum tentu dewasa. Ya, rajin ke gereja, Pak, aku gak absen ke gereja, Pak. Minggu, tengah minggu, subuh, wah itu ibadah terus. Itu tidak bisa menjadi acuan atau ukuran orang itu dewasa. Nah, oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi dewasa, yang pertama adalah berbicara tentang perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir, mindset, paradigma pikiran kita itu yang harus mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena perubahan pola pikir itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Ya, makanya ada orang, sudah gede, sudah tua, pikirannya seperti arek-arek, pikirannya seperti anak. Pola pikirnya tidak berubah. Jemaat di Korintus pola pikirnya tidak berubah. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma, pembaharuan budi. Jadi perubahan pertama adalah perubahan pola pikir, mindset kita. Jangan pola pikir kita ya begitu saja. Saudara ingat seorang Nikodemus? Halo? Dikatakan Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Betul? Ya.
Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Coba kita perhatikan, kita lihat aja, dibaca ya, supaya kita ini mengerti. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ya, dikatakan ayat pertama, adalah seorang Farisi yang bernama siapa? Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, punya tingkatan jabatan yang begitu tinggi, pelayanannya kemana-mana, luar biasa. Seorang Nikodemus, kerohaniannya tidak perlu diragukan lagi, ilmu teologinya tidak perlu diragukan lagi, keaktivitasannya dalam ibadah, dalam berorganisasi tidak perlu diragukan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Malam-malam dia datang kepada Yesus dan melakukan satu percakapan. Ya, Bapak saudara perhatikan ayat 3. Ayat 2 dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tuhan Yesus menjawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4 berkata, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari roh dan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan, ada satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang Nikodemus. Kita tahu tadi Nikodemus orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang sibuknya minta ampun dalam pelayanan. Tetapi pada waktu berjumpa dengan Yesus, mereka bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, sharing, kira-kira begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak bisa diterima oleh seorang Nikodemus. Tuhan Yesus berbicara tentang hal kerajaan Allah, tapi Nikodemus pikirannya bicara tentang duniawi. Perhatikan, tadi dikatakan ayat yang kedua, dikatakan dia datang pada malam hari kepada Tuhan Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus, sebab tidak ada orang yang seorang pun mengadakan tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3 pertanyaannya, Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu jawabnya Nikodemus apa? Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin, perhatikan, seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, Nikodemus pikirannya kemana? Dunia. Nikodemus belum dewasa dalam Yesus. Meskipun banyak pelayanan, meskipun punya jabatan tinggi yang luar biasa, meskipun aktif di dalam ibadah-ibadah, tapi dia tidak dewasa karena konsep pikirnya salah, nggak nyambung, nggak net. Oleh sebab itu perlu dirubah pola pikir. Berapa banyak orang Kristen memiliki pola pikir yang salah, mindsetnya tidak dirubah. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan tentang perubahan di dalam pola pikir. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 2-3 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya adalah orang yang dewasa, dia akan mengalami satu perubahan dalam pola berpikir lebih jauh, bukan jangka pendek. Amin. Orang yang dewasa memiliki pikiran yang jauh ke depan, bukan jangka pendek. Ya.
Dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang jauh, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum terjadi, dipikirkan. Anak kecil tidak bisa berpikir seperti itu. Kalau anak kecil mikirnya ya sekarang, hari ini ya hari ini. Tapi orang yang dewasa, dia akan berpikir jauh ke depan, menatap masa depan, menatap impian, tujuan. Wah, saya selalu mengajarkan kepada anak buah saya begini. Cara berpikir kita ini harus mengalami perubahan. Jangan mulai berpikir 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jangan seperti itu. Nah, terus bagaimana? 1 tambah 1 2, 2 tambah 5 7, 7 tambah 5 12, dan seterusnya. Ada lompatan-lompatan. Artinya 7 langkah, 5 langkah, 10 langkah ke depan kita sudah berpikir. Amin. Itu orang dewasa. Itu orang yang dewasa. Dan di sini dikatakan pikirkan perkara yang di atas. Artinya sesuatu yang belum terjadi, yang orang tidak tahu, kita sudah mikir. Ya, pikirkan sesuatu yang jauh ke depan. Supaya apa? Kita menjadi orang yang dewasa. Makanya waktu kecil ada anak ditanya, kamu besok cita-citamu jadi apa? Jadi tentara, gitu ya. Jadi tentara, asal ngomong saja. Pada waktu saudara sudah menginjak dewasa, saudara ingat cita-cita menjadi tentara. Jauh ke depan, saudara mulai pikirkan bagaimana nanti untuk masuk ke tentaraan, mulai hari ini sudah dipersiapkan dan seterusnya. Pikirkan sesuatu yang jauh. Merubah paradigma, pola pikir itu penting. Satu contoh begini. Satu kali saya mengajak orang untuk membuka postpay. Saya tahu di daerah tempat itu tidak ada orang Kristen. Saya katakan kepada teman ini, ayo kita buka pos PI, persekutuan di tempatmu. Waduh Pak, gak ada yang datang Pak. Di tempatku gak ada orang Kristen. Siapa yang mau datang? Oke, ya sudah, kita awali dari kamu. Akhirnya sedikit saya paksa, saya layani orang ini sama istri. Saya layani setiap 2 minggu sekali saya datang ke situ. Setiap 2 minggu sekali datang ke sini. Memang tidak ada yang datang. Yang ada cuma keluarga itu saja. Dia, istri sama anaknya. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia ngomong begini, Pak Yunus, saya ini sungkan sama Pak Yunus. Jauh-jauh ke sini nggak ada yang datang, nggak ada orangnya yang mau ibadah di sini. Ya memang kami nggak ada orang Kristen di sekitar sini. Terus ya kita tutup saja persekutuan. Saudara, saya katakan tidak, tetap jalan saja. Nah, tapi kan nggak ada orang. Siapa bilang nggak ada orang? Ada kamu, ada istri, ada anak. Ini orang nggak kira-kira? Orang. Tapi kan dia nggak enak Pak. Bapak kan jauh-jauh, pulangnya malam Pak. Nggak apa-apa. Saya teruskan. Beberapa bulan kemudian, saudara tahu, datang satu keluarga dari tempat yang jauh. Bukan dari situ. Datang keluarga. Tidak lama datang lagi satu keluarga dari tempat itu. Bukan dari tempat itu. Nggak lama lagi datang. Singkat cerita, kumpulan 5 keluarga, 6 keluarga dengan dia. Kalau rata-rata satu keluarga ada 2 orang, sudah 12 orang. Dan saya katakan 12 murid Yesus. Haleluya. Kita awali. Kemudian saya katakan begini, saya pura-pura, saya capek. Sudah, kalau gitu saya berhenti aja melayani di sini ya. Saya nggak lagi layani di sini. Terus gimana Pak? Ya persekutuannya kita tutup aja. Dia bilang apa? Loh jangan Pak, jangan. Emang sudah banyak. Saudara, perhatikan. Paradigma mengubah segala. Orang tadi paradigmanya di sekitar juga ada orang Kristen Pak. Tapi saya lihat jauh ke depan.
Kalau kita memulai sesuatu yang baru di tempat ini, yaitu kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita bukan bekerja sendiri, tapi Tuhan turut ambil bagian. Amin. Tuhan kirim jiwa-jiwa di situ, dan akhirnya di sekitar situ yang tadinya tidak ada orang Kristen, mulai ada persekutuan, dan saya mau katakan ada orang baru masuk kantor itu dan dia orang Kristen, dia ikut ibadah. Paradigma kita harus diubah. Amin. Kalau kita mau dewasa, kita harus mengubah paradigma, pola pikir kita, cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita itu mengubah kehidupan kita. Satu contoh lagi, saat pelayanan di Solo, gerejanya cukup besar, ya, jemaat cukup banyak, tapi maaf bicara, sangat disayangkan ibadahnya cuma sekali, cuma pagi. Dan saya waktu ngobrol-ngobrol sama dia, pembalanya, saya katakan begini, Pak, kenapa nggak dibikin 2 kali? Kalau sore sepi, Pak, tidak ada orang yang datang. Saya katakan, Pak, maaf bicara, Bapak sudah coba nggak sore? Belum. Katakan, saya takut kalau dibuka sore nggak ada yang datang, karena dia sudah datang pagi. Saya katakan begini, Bapak kan nggak tahu, mungkin sore ada orang yang memang mau datang tapi karena gerejanya nggak buka dia nggak datang. Mungkin dia kerjanya pagi, sore dia ada. Mungkin dia bisa hanya sore saja, tapi kan kita nggak tahu. Gitu Pak ya. Ya coba Pak. Saudara, beberapa bulan kemudian dibuka sore. Saudara tahu, yang datang banyak. Dan dia katakan dia bersama saya, Pak, yang datang banyak. Yang itu Pak, mereka itu mau ibadah sore selama ini, tapi gereja nggak buka. Tapi sekarang gereja buka, mereka mau datang. Amin. Konsep pikir harus berubah. Banyak orang Kristen konsep pikirnya terpenjara. Jadi saudara kasih Tuhan, perubahan yang pertama, kalau kita mau dewasa di dalam Kristus, maka pola pikir kita harus berubah. Kemudian dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semua itu. Pola pikir kita bisa berubah kalau kita memikirkan hal-hal yang positif. Amin. Hal-hal yang benar. Jangan cuma seneng rasani tetanggoe. Jangan merasani koncone, jangan jelek-jelekan orang lain, tapi pikirkan sesuatu yang baik. Amin. Maka konsep pikir kita pasti berubah. Wah, memikirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun. Saya mau katakan lebih saudara, lebih suka memikirkan hal-hal yang negatif atau yang positif. Banyak orang kalau diajak rasa-rasa dia seneng nih. Senang ya, wah ya ini gini sebenarnya, saudara. Tapi kalau diajak berbicara tentang hal yang membangun, cek susah. Ya, mulai hari ini memiliki pikiran yang positif, pikiran yang membangun, pikirkan sesuatu yang baik. Jangan sesuatu yang buruk. Engkau waktu memikirkan sesuatu yang buruk akan mempengaruhi kehidupanmu menjadi buruk. Iri hati, dengki, kepahitan akan muncul dalam dirimu. Tetapi jika engkau memikirkan sesuatu yang baik, yang positif, yang membangun, maka ada sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan. Amin. Saya berkanan diri, mikirkan yang baik-baik. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang bagaimana cara mengubah cara pikir supaya pola pikir kita berubah? Yang pertama adalah dengan belajar. Ya, dengan belajar. Banyak belajar. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kedua dikatakan demikian. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2.
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi supaya kita ini bisa mengalami perubahan pola pikir, maka harus belajar. Kenapa belajar? Kita dengan belajar akan banyak menambah pengetahuan. Amin. Menambah wawasan. Kalau orang tidak mau belajar, maka pikirannya ya segitu-segitu saja. Pengetahuannya begitu-begitu saja. Wawasannya ya begitu-begitu saja. Oleh sebab itu belajar. Makanya di dalam firman Tuhan, jangan suka yang makanan-makanan susu yang menyenangkan telinga. Wah, hari ini khotbahnya bagus, luar biasa. Begitu ditanya apa tema inti poinnya, nggak ngerti. Lu kok bagus? Iya, pendetanya lucu. Banyak orang Kristen yang khotbah lucu cek seneng. Tapi begitu bicara tentang firman, ngantuk semua. Jadi saudara dikasih Tuhan. Jelas dikatakan, kalau orang yang dewasa suka makanan susu, konsumsinya susu, sing lembek-lembek, sing enak didengar. Begitu kena firman yang begitu keras, tersinggung, sakit hati, besok gak lagi ke gereja. Gak enak Pak, gereja itu pendetanya kerem, diseneni tok ae Pak. Besok aku gak mau datang ke gereja. Saudara dikasih Tuhan. Pengajaran itu ada dua macam. Satu, pengajaran penginjilan. Ini adalah bicara makanan susu. Seringkali ini yang enak-enak didengar. Kamu ikut Yesus diberkati, engkau sakit disembuhkan, wah enak-enak. Ya, seakan-akan tidak punya masalah. Ya. Tetapi pengajaran yang kedua adalah pengajaran rasul-rasul. Ini adalah pengajaran mendidik, mengarahkan, menuntun, mendisiplinkan, membentuk iman daripada. Dan itu gak enak didengar. Tetapi waktu kita di tempat itu, kita bisa makan makanan itu, wow luar biasa. Kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. So, buktinya apa? Jemaat mula-mula di sini diajari dengan pengajaran rasul-rasul. Mereka menjadi jemaat yang kuat. Mereka bertambah jiwa tiap-tiap hari. Amin. Jadi mulai hari ini jangan cuma senang makanan yang lembek. Ngomong kanan kiri disenggol ya, ojo seneng pangan bubur. Jadi supaya kita mengalami perubahan harus banyak belajar. Orang Kristen harus banyak belajar. Kalau di sini ada PA, ikutlah PA. Ya, itu saudara diajari tentang firman. Ya. Jangan takut, belajar itu salah nggak apa-apa. Nanti akan ada yang meluruskan. Supaya apa? Pengetahuan kita mengerti. Supaya kita mengerti lebih jauh lagi tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan ayat 14, supaya kita tidak mudah terombang-ambing. Perhatikan. Ya, dalam ayat yang ke-14 ya, Efesus tadi, Efesus 4 apa? Dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin pengancaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wow. Jadi belajar itu penting. Ya. Belajar penting. Ada cerita Pak Camat mengumpulkan lurah-lurah mau bagi HP. Ini lurah-lurah pedesaan, pelosok-pelosok yang mana mereka jauh satu dengan yang lain. Ya, dikumpulkan sama Pak Camat mau dikasih HP. Kalau saudara dikumpulkan mau dikasih HP, seneng nggak? Mau ya? Mau. Nah ini lurah-lurah ini gaptek saudara, karena dia nggak pernah punya HP. Begitu dikumpulkan, kemudian mereka dibagi HP satu persatu. Diajari cara menggunakan HP operasionalnya. Kemudian nama-nama daripada pejabat-pejabat yang penting-penting dimasukkan dalam HP itu, dikasih nama. Sudah, setelah itu selesai, semua dikatakan sudah paham. Tapi ada satu lurah yang waktu di training, waktu diajari, dia nggak perhatikan, dia mainan sendiri, dia nggak lagi konsentrasi dalam pengajaran itu.
akhirnya ya sudah, karena semua sudah paham, pulang. Beberapa hari kemudian, ya, maka lurah yang tadi nggak pernah belajar ini dapat telepon malam-malam hari. Begitu teleponnya bunyi, saudara, dilihat, wah, ketakutan sekali, ketakutan, dan nggak diangkat karena takutnya. Dan dia langsung masuk kamar, ganti pakaian seragam, mau pamitan sama istrinya. Bu, saya tinggal dulu sebentar. Kemana? Ke rumahnya Pak Camat. Penting sekali ini. Sama HP-nya di bawah. Dia kenceng naik motor ke rumahnya Pak Camat. Begitu nyampe di rumahnya Pak Camat, dia tergesa-gesa. Pak Camatnya juga bingung. Loh, kenapa kamu malam-malam kesini dengan tergopoh-gopoh ketakutan, pakai seragam lengkap lagi, saudara? Iya, Pak Camat, tadi HP saya itu berbunyi. Kemudian saya lihat, saya nggak berani angkat. Tak ada tulisan muncul di sini, Pak Camat memanggil. Saudara, makanya saya langsung lari ke sini. Saudara perhatikan, ini orang nggak pernah belajar. Waktu training dia nggak konsentrasi, nggak serius. Begitu HP-nya bunyi, harusnya langsung diterima, kan begitu ya? Kalau HP saudara dan nama saya kan, waktu saya ikut saudara, pasti muncul Pak Yunus memanggil, kan gitu. Ya. Gak mungkin saudara, wah kemudian lari ke rumah saya. Ini adalah lurah yang konyol. Saya berdoa supaya orang Kristen tidak menjadi orang yang konyol. Amin. Semua rajin belajar supaya apa? Kita semakin dewasa di dalam Kristus, mengalami perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang berdewasa di dalam Kristus? Perubahan apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus 13. Dikatakan demikian. 1 Korintus 13 ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak ini. Jadi yang kedua, perubahan apa yang harus terjadi dalam diri kita selain dari cara berpikir, yaitu perubahan karakter. Jelas Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Waktu dia kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah itu aku menjadi dewasa, dikatakan aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi mengalami perubahan karakter. Dia tinggalkan karakter kanak-kanak itu. Makanya ada orang yang sudah dewasa, dikatakan sudah besar, sudah tua, sifatnya kayak anak-anak, karakternya kayak anak. Saudara, karakter itu penting. Ya, karakter itu penting. Kenapa penting? Karena karakter itu merupakan identitas kita. Artinya bagaimana? Yaitu menggambarkan siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita gambarkan. Itu adalah karakter. Contoh, Bapak Ibu kalau ketemu di jalan atau di mana, di mall atau di gereja, bicara, mungkin ada anak kecil, wah lari sana lari sini, diomongi sekali dua kali, ditonton sudah pancetain dua betik ya gitu. Apa yang saudara katakan? Wih, dia anak sopo, bapak sopo, gitu ya. Jadi karakter itu menunjukkan siapa kita dan siapa yang kita gambarkan. Ya? Sedangkan saudara sama katakan, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di dalam ciptaan yang baru. Katakan amin. Yaitu di dalam Kristus Yesus. Maka karakter kita harus mengalami perubahan supaya orang tahu bahwa saya orang Kristen memiliki karakter seperti ini dan menggambarkan Bapa saya di surga, yaitu Yesus. Amin. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang bencet, di mana-mana jadi masalah, sehingga orang berkata, wih orang Kristen bencet, sopo Tuhan, kan gitu.
Jadi menggambarkan pribadinya dan siapa yang digambarkan. Itu karakter. Sehebat-hebatnya orang, sepandai-pandainya orang, ya, kalau karakternya rusak, maka dia akan jatuh. Jadi karakter itu penting sekali. Maka yang harus dirubah adalah karakter kita, supaya karakter kita tidak menjadi karakter anak-anak. Waktu saya berkhotbah tentang karakter di Salatiga, selesai ada hamba Tuhan ngomong sama saya, wah Pak terima kasih Bapak tadi bicara tentang karakter. Bukan cuma jemaat loh Pak yang punya karakter seperti itu, tapi hamba Tuhan pun juga punya seperti itu. Banyak hamba Tuhan yang punya karakter kanak-kanak, ngalem, tidak lagi mau besok, maunya dilayani, tidak mau melayani. Wah, ini model hamba Tuhan, mau dilayani saja, tapi tidak mau melayani. Jemaat juga sama seperti itu. Ada jemaat yang mau cuma dilayani saja. Lah nggak dijemput, nggak disambangi, besok nggak mau ke gereja. Di sini pasti tidak ada, kan? Nggak ada yang ngaku maksudnya. Di Malang banyak sekali. Ketemu di jalan gembala lupa, nggak nopo, mungkin pikirannya lagi banyak urusan. Besok nggak muncul di gereja. Loh kenapa nggak muncul? Iya, itu gembala sombong sekali. Ketemu saya menengahi, gak diplewosi belas. Karakternya seperti anak, manja. Kamu kanan kiri ya, saya nggak sekali lagi, ojo manja-manja ya. Kalau kita punya karakter seperti anak, maka kita tidak akan pernah dewasa. Alkitab mengatakan bahwa kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Karakter Kristus itu yang bagaimana? Yang pertama adalah penuh kasih. Itu adalah karakter Kristus. Yang kedua, penuh dengan pengampunan. Itu adalah karakter Kristus. Kristus di atas kayu salib, dia katakan Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, karakter Kristus adalah kerendahan hati. Dikatakan Alkitab, aku adalah, belajarlah kepadaku karena aku adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Amin. Jadi karakter itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua, supaya kita memiliki karakter Kristus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Amin. Dan sekali lagi, karakter itu merupakan identitas diri dan menggambarkan siapa kita dan siapa yang akan kita gambarkan. Oleh sebab itu menjadi orang Kristen memiliki karakter yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, apa yang harus berubah dalam diri? Selain pikiran, selain karakter, yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan atau tingkah atau sikap. Ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Karena kamu masih manusia dunia, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia? Manusia dinamis adalah manusia yang belum dewasa, dan bahwa kamu hidup secara manusia. Jadi yang ketiga yang harus berubah adalah perbuatan. Ini adalah buah daripada pertobatan. Perbuatan tingkah laku. Ini adalah bicara tentang pertobatan. Paulus berkata kepada orang Korintus, sebab jika di antara kamu ada iri hati. Jadi di Korintus terjadi satu perselisihan antar jemaat. Seringkali gegeran, bertengkar. Anak kecil juga sama seperti itu. Anak kecil itu seringkali bertengkar, gegeran, ribut. Nah, kalau kita masih seperti itu, ribut, gegeran, iri-irian, saudara, itu berarti kita belum dewasa. Kita masih
Orang dewasa adalah orang yang cinta damai. Amin. Jadi tingkah laku perbuatan kita harus mengalami satu perubahan. Kalau dulu belum bertobat modelnya begini, sekarang sudah bertobat di dalam Kristus, maka harus berubah, tidak lagi seperti itu. Jangan sampai berkata, loh iya bahkan saya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Saya juga begitu, Pak. Saudara, kalau dulu jadi troublemaker, hari ini tetap jadi troublemaker. Itu tidak ada perubahan. Tingkah lakunya tidak ada perubahan. Efesus 4:14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wah, saudara, yang ketiga perbuatan. Perbuatan tingkah laku harus mengalami berubah. Jangan sampai tetap sama seperti dulu. Ya. Seorang Paulus sebelum menerima Yesus, sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia adalah orang yang begitu keras. Dia adalah orang yang membunuh, mengejar-kejar murid Tuhan Yesus. Ya. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi, punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka dia mengalami perubahan dalam tingkah laku. Kerasnya tetap keras, tapi beda misinya. Kalau dulu kerasnya mengejar, membunuh, membinasakan, kalau sekarang begitu terima Yesus, dia tetap keras, tapi kerasnya memberitakan kebenaran. Amin. Jadi bukan berarti saudara yang dulu keras kemudian sekarang terima Yesus, saudara jadi lemah lembut. Ya. Setelah itu jadi lemah gemulai. Stop hari itu. Bukan itu yang dimaksud. Engkau keras tetap keras, tetapi misinya berbeda. Saya ini orang yang keras. Ya. Saya keras. Semua saudara-saudara saya hampir semua tidak ada yang berani dengan saya. Saya pernah sedikit ceritakan. Sebelum saya bertobat, saya itu sering kali tiap hari ke Doli. Ya. Siapa tahu di sini Doli? Ada yang pernah ke Doli? Jadi orang kalau dari saya dulu nggak ke rumah saya, darinya ke Doli. Saya tiap hari teler, minum teler, pulang subuh. Mama saya berdoa, dia menangis. Mau jadi apa model? Saya keras. Orang ngomong sedikit nggak enak sama saya, langsung saya tunjuk. Keras. Nggak ada orang berani menegur saya. Orang tua saya nggak berani, saudara-saudara saya nggak berani, om tante ada yang berani. Nakal saya. Tapi waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, apakah saya lemah? Tidak. Saya tetap keras, tapi misinya berbeda. Dulu suka berantem, dulu suka kekerasan, dulu suka ribut. Sekarang tidak. Saya tetap keras, saya lebih keras memberitakan Kristus. Supaya apa? Orang mengenal Kristus. Saya mau balas dendam kepada iblis. Dulu saya terpenjara oleh iblis, sekarang saya sudah merdeka di dalam Kristus, maka saya harus membunuh iblis lewat kebenaran firman. Amin. Oleh sebab itu kalau saudara lihat saya berkhotbah, gak pernah lembek-lembek, selalu bengkok-bengkok. Bukan berarti saya ini suka ngamuk-ngamuk, memang modelnya begini saudara. Mau disuruh kalung-kalung gak iso. Ya. Jadi saya orang yang memang begini semangat. Spiritnya harus terus. Ya. Jadi saudara kasih itu 3 perubahan yang harus terjadi dalam diri kita supaya kita mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Yang pertama, berubah cara pikir. Yang kedua, apa yang berubah? Karakter kita. Yang ketiga, apa? Tingkah laku perbuatan kita. Amin. Mari kita berdiri. Lakukan mereka maju ke depan, musik maju ke depan. Nyanyikan satu lagu, bagikan bicara.
berpikir kami mengalami perubahan. Kami mau berubah, bukan lagi cara berpikir anak-anak, tetapi kami memiliki cara berpikir seperti Kristus. Pikiran-pikiran Kristus ada dalam hidup kami, karena kami tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, perubahan karakter. Biarlah karakter Kristus itu juga ada dalam diri kami. Kami tidak lagi mau terus menikmati karakter kanak-kanak. Paulus berkata, aku dewasa, tinggalkan semua itu. Karakter kanak-kanak itu, sifat kanak-kanak. Kami tidak lagi menjadi jemaat yang manja, tidak menjadi jemaat yang monoton, tidak menjadi jemaat yang lembek, tetapi biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Dan yang berikut, yang ketiga adalah kami biarlah mengalami perubahan tingkah laku, perbuatan, sikap dalam hidup kami, sehingga buah pertobatan itu muncul dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau adalah guru besar kami, Engkau yang memeteraikan setiap firman atas kami, Engkau yang memberikan tuntunan demi tuntunan atas jemaat di tempat ini, menyempurnakan setiap firman yang sudah disampaikan. Dan saya percaya setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi menjadi keuntungan, benih bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang bertambah, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hambamu sudah selesai menyampaikan firman, tapi kami percaya firman adalah firman yang hidup, terus berkarya atas setiap jemaatmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan, katakan